Halo semuanya, gimana nih Halo. kabarnya hari ini? Baik, 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 baik. Saja. Baik, baik-baik aja lah ya. Syukur deh, semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Oke, saya Dwi Putriatningsih, peserta Latsar CPNS 2022 yang akan memandu podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Aku mengajak 3 orang teman dari Kementerian Perdagangan yang akan menemani saya sharing bersama mengenai bangga berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum lanjut, akan kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari Mas Firdo, boleh deh. Ya, perkenalkan namaku Firdo, asal dari Sidoarjo. Selanjutnya saya Aditya Putro, biasa dipanggil Tio, asal dari Bekasi. Kalau Mas Rangga, dari mana nih Mas? Kalau aku dari Jogja, Mbak. Cuman lahir di Jakarta, bisa di Jogja. Oke. Oke, perkenalan udah nih, langsung aja kali ya. Nah, kalau ngomongin soal bangga berbangsa dan bernegara, tentu kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan itu ya. Karena seperti yang kita tahu, kita ini tinggal di negara Indonesia yang kaya banget alasannya. Mulai dari sumber daya alam, budaya, tradisi, dan lain-lain mungkin yang cuma dimiliki sama Indonesia. Dan banyak banget hal-hal yang bisa dibanggakan dari negara kita ini. Terutama destinasi wisatanya, mulai dari wisata air, gunung, semuanya ada. Nah, menurut kalian apa sih bangga berbangsa dan bernegara ini? Mulai dari siapa dulu nih? Mas Rangga kali ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, bangga berbangsa dan bernegara, menurut saya itu lebih ke rasa bersyukur atas hak yang telah saya miliki dan kewajiban saya atas apa yang hak yang telah saya berikan. Kayak contoh nih, misalkan saya udah lahir di Indonesia nih. Nah, di mana di situ saya harus memiliki rasa memiliki Indonesia itu sendiri dan juga saya juga mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia seperti itu. Kalau dari aku Kalau sih, Mas Firdo, kalau dari aku bangga berbangsa dan bernegara tuh lebih kayak kita tuh bangga menjadi orang Indonesia. Cara bangganya itu gimana sih? Mungkin dari salah satunya misalkan kayak kita kan banyak tuh destinasi wisata tuh di Indonesia dan banyak pula yang belum di apa ya, belum dieksplor tuh. oke, kita udah denger ya, kita jadi tahu apa itu bangga berbangsa dan bernegara. Nah, dari sekian banyak wilayah dan wisata yang ada di Indonesia, Mas kan nih berasal dari berbagai daerah ya. Boleh dong sharing tentang daerahnya ada apa aja? Mulai dari Mas Firdo boleh? Aku ya, kalau di daerahku sih lebih apa ya, banyak wisatanya tuh lebih wisata yang bukan wisata alam ya, lebih kayak ada wisata pemancingan, dan juga wisata lebih ke kuliner sih, makanan gitu. Tapi Ada makanan apa aja tuh Mas? banyak sih kayak ada apa tuh namanya kue lumpur gitu. Terus kan terkenal khasnya itu di Sidoarjo itu bandeng sama udang tuh. Ya lebih ke makanan yang itu sih yang lebih ditonjolkan. Oh, menarik dari Mas Kalau Firdo. dari yang lain, Mas Rangga? Mungkin kalau di Jogja itu mungkin kita kenal kayak Keraton mungkin ya. Keraton kita ada eh, apa namanya Taman Sari, terus juga ada Benteng juga di sana, Benteng Jember tidak terkenal, Malioboro, kan sahabatnya nggak ke Malioboro, kayak gitu. Mungkin kalau untuk wisata alam, mungkin lebih ke ujung dari Jogja, ini maksudnya ke daerah sebagai Yogyakarta. Kita ada Kaliurang, kita juga ada hutan pinus itu di Bantul, mungkin lebih ke sana sih Mbak. Banyak banget ya pilihannya di Jogja ya. Pasti orang-orang pernah juga tuh. Kalau Mas Ajis gimana nih Mas? Jadi daerah saya sendiri lebih banyak wisata sejarah juga, ada wisata rekreasi ya, banyak saya taman bermain, terus juga untuk wisata sejarahnya banyak ada di sekitar rumah saya tuh Monumen Pancasila atau yang bisa kita kenal tuh Lubang Buaya itu juga menarik sih untuk dikunjungi seperti itu.
sejarahnya berarti ya Mas. Iya. Oke. Kalau misalkan saya sendiri, saya asalnya dari Cirebon Mas. Kalau misalkan dari Cirebon itu sama sih, wisata alamnya itu nggak banyak, lebih ke wisata kuliner. Banyak banget tuh di Cirebon. Ada nasi jamblang, ada empal gentong. Terus kalau di Cirebon itu ada satu hal yang menarik. Di sana itu ada goa yang lokasinya itu di tengah-tengah kota. Nah, goanya itu bentuknya unik banget. Bentuk goanya itu penuh batu, batunya itu kayak awan gitu, terus di atasnya ada sangkar burung gitu. Nah, itu tempat itu dulunya buat meditasi gitu. Terus aku kepo deh, destinasi wisata Indonesia yang terkenal bahkan keluar negara itu kan banyak. Nah, tentunya karena luasnya negara Indonesia ini pasti masih banyak dong destinasi wisata yang belum diketahui banyak orang. Nah, Mas tuh tahu nggak sih apa aja barangkali yang bisa rekomendasiin? Nah, Dari aku ada Mas sih. Yo barangkali. Aku ada nih. Siapa dulu? Oh ya. Nah, kan Mas Rangga tuh di daerah Surabaya tuh. Nah, kemarin itu aku habis dari Banyuwangi tuh. Kan dekat tuh Surabaya sama Banyuwangi. Nah, di daerah Banyuwangi itu ada destinasi yang emang belum banyak orang yang tahu kalau menurut aku. Itu namanya destinasi wisatanya tuh air terjun Telunjuk Raung. Itu di daerah kaki Gunung Raung. Nah, ini kalau mau lihat, nah ini. Oh, di situ. Indah banget. Gambarannya ya. Ini salah satu air terjun yang kemarin aku ke sana tuh. Oke. Masih asri berarti sana. Masih asri banget, Asri Mas. banget ya. Dan emang kayak Dan belum banyak pernah orang tahu ya terjamah. Mas ya. Bener. Oh iya. Betul. Kalau Mas Tio, gimana Mas? Nah, dari saya nih dengar ceritanya Mas Firdo nih jadi masuk ke wishlist saya nih kayaknya nih. Karena kan saya lagi pengen kayak gini. Ada satu wishlist saya juga nih yang karena kan saya punya rencana juga untuk bisa seenggaknya menginjakan kaki di pulau-pulau besar Indonesia. Salah satunya adalah air terjun Kiti-Kiti di Fakfak, Papua. Emang agak jauh sih, kayaknya emang jadi wishlist terakhir karena emang budgetnya pasti gede banget. Cuman saya yakin ini worth it karena wisata airnya juga bagus dari situ untuk air terjun ya, jadi indah banget. Mungkin nanti bisa kalian cari-cari lagi, kulik-kulik lagi ke sana. Terakhir Mas Rangga gimana Mas? Mungkin kalau saya pengen ke daerah Jambi, nah di situ ada namanya Danau Koro. Itu sama sih, masih asri dan juga jarang ada orang yang tahu di situ. Saya pengen healing abis kerja, pengen pergi ke sana, terus healing lah sehari 2 hari kayak gitu. Healing. Lumayan jauh banget ya dari Surabaya ke arah Jambi. Ya, 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 dia tahu saya. Oke. Kalau saya pribadi, saya pengen banget tuh Mas ke Teluk Tomini. Itu ada di Gorontalo. Kenapa pengen ke sana? Karena di sana tuh wisata bawah airnya benar-benar bagus banget dan itu belum terjamah sama masyarakat Indonesia. Itu padahal indah banget gitu. Sekarang kita jadi tahu dong banyak banget destinasi wisata di Indonesia ini. Kaya banget, pokoknya mau wisata alam, mau wisata gunung, semuanya ada lengkap. Dan yang paling penting itu nggak kalah dengan luar negeri. Itu di Indonesia juga ada. Jadi jangan pemain teman-teman. Juga selain itu kita juga dengan liburan kita juga bisa membantu perekonomian Indonesia. Selain itu juga kita memperkenalkan ke dunia luar apa yang ada di Indonesia ini gitu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sama-sama Mbak Dwi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Asli.